Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Salam sehat untuk saudaraku semua dimanapun saja kalian berada. Semoga yang saat ini sedang sakit, Allah kuatkan kesabarannya, Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan, sembuh yang diiringi dengan keimanan dan ketakwaan. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya, banyaknya kasus para pasien yang datang ke tempat kami dengan berbagai macam penyakit, berbagai macam keluhan, permasalahan. Ada sakit yang sudah berbulan-bulan, ada yang sudah bertahun-tahun, bahkan ada juga yang sudah belasan tahun yang belum menemukan kesembuhan. Tentu dalam menjalani sakit mereka tentu sudah banyak ikhtiar-ikhtiar yang ditempuh. Ada yang menempuh dengan jalan pengobatan secara medis, ada juga yang menempuh jalan dengan metode ruqyah, ada juga yang menempuh jalan dengan metode alternatif seperti refleksi, bekam, dan lain sebagainya. Tentu metode-metode baik ini insya Allah baik ya. Yang bahaya itu ketika kita salah jalan. Kita salah jalan ketika ikhtiar. Bukannya kita mendapatkan sembuh dari penyakit, yang ada kita malah mendapatkan kerugian. Bahkan boleh jadi kita mendapatkan dosa besar ketika kita salah dalam mencari jalan kesembuhan. Saya ambil contoh seperti ini. Ada orang sakit, datanglah ke orang pintar katakanlah. Kemudian orang tersebut menjanjikan bahwasanya sakitnya langsung sembuh gitu. Dan kemudian si pasien dibaca, diterawang gitu. Wah, ini sakitnya bapak, ini sakitnya ibu udah level tinggi. Ini harus dipagerin, harus didatangkan minyak khusus nih dari Arab, dari Turki atau dari Hadramaut gitu. Ya. Soalnya ini level sakitnya tuh udah level tinggi. Ya, terkadang minyaknya tersebut itu nggak murah. Memang ada yang harga ratusan ribu, ada harga yang jutaan, ada juga yang sampai puluhan juta. Saya katakan metode terapi jalan seperti ini adalah jalan penipuan, saya katakan. Ya, apapun itu. Pokoknya yang metode-metode seperti ini saya katakan ini jalan yang salah. Ya. Semoga kita semua, Bapak Ibu semua yang saat ini sedang sakit, semoga dijauhkan dengan perkara-perkara yang seperti ini. Ya. Saya analogikan seperti ini. Tubuh kita itu ibarat sebuah rumah. Yang namanya rumah tentu harus kita jaga, harus kita rawat agar rumah itu senantiasa bersih, agar rumah itu senantiasa rapi, agar rumah itu wangi. Ketika kita mulai malas, kita mulai lalai dalam menjaganya, jangan kaget ketika rumah itu datanglah para lalat. Adanya lalat tentu karena adanya bau. Nah, adanya bau tentu karena ada sumbernya bau. Lalat ini mencintai bau-bau yang aroma-aroma yang gak enak, aroma-aroma yang busuk gitu. Ya, kalau kita hanya fokus ngusir lalatnya, kita hanya fokus membuang lalatnya, sebersih apapun kita buang, kemudian kita pagerin, kita rapetin tuh seluruh pintu, seluruh jendela. Selagi sumber baunya itu masih ada, pasti lalat itu akan kembali lagi, pasti lalat itu akan masuk lagi. Ya, begitupun penyakit. Lalat itu ibarat penyakit. Kalau kita hanya fokus buang sakitnya, yang ada kita capek,
Makanya ayo kita cari nih, apa sih penyebab datangnya penyakit ini. Nah, apa sih penyebab datangnya lalat? Itu karena adanya sumbernya bau. Bau yang gak enak, bau bangkai. Nah, tahu bangkai? Bangkai itu segumpal daging. Nah, jika segumpal daging itu baik, kata Rasulullah, maka semuanya akan ikut baik. Jika segumpal daging itu buruk, yang lain pun akan ikut buruk. Segumpal daging itu hati, ya. Maka kita fokus nih, fokus. Ayo, yang sedang sakit, fokus benahi hati kita. Ya. Angkat bangkainya, kubur bangkainya, bersihkan bekasnya, wangikan bekasnya. Ya. Angkat, ayo kita angkat, semangat kita. Semangat dalam menjemput sembuh. Dengan semangat apa? Perbaiki diri. Kubur sifat-sifat buruk kita di masa lalu kita. Perbuatan dosa-dosa kita, kubur. Ya. Kita perbaiki, kita bersihkan hati kita sirami hati kita dengan berzikir. Kita wangikan hati kita dengan perbuatan-perbuatan yang baik, ibadah-ibadah yang baik. Ya. Insya Allah ketika kita fokus menata hati, insya Allah semua kehidupan kita akan tertata. Insya Allah ketika kita fokus nih, benahi diri kita, perbaiki diri kita, insya Allah penyakit pun akan sembuh. Ya. Memang manusia itu tidak lepas dari doa dan ikhtiar. Makanya doa dan ikhtiar ini satu kesatuan yang gak bisa dipisahkan. Ya. Seperti tadi ya, analogi tentang rumah. Ya. Ketika rumah kita ada bagian yang rusak, katakanlah dapur. Ketika dapur itu rusak, kalau rusaknya kecil, ketika kita bisa, insya Allah kita bisa membenarkannya atau bisa membetulkannya. Tapi ketika rusaknya parah, tentu kita butuh bantuan ahlinya, ya, tukang. Ya. Tukang itu sendiri pun pasti melihat, wah ini kerusakannya parah apa enggak, mana dulu yang harus dikerjakan, mana dulu yang harus diperbaiki. Tentu tukang lebih paham. Nah, makanya kita pemilik rumah harus sabar, harus mengikuti metode si tukang. Ya. Jangan tukang satu hari baru betulin sebagian, kita anggap wah tukang ini gak baik, akhirnya cari tukang lain. Yang ada bagian yang rusak tersebut gak kunjung selesai dalam perbaikannya. Begitupun kita ketika berikhtiar menjemput sembuh. Asal dengar, wah di sini pengobatannya baik, datang. Ternyata belum sembuh. Kemudian kita asal dengar lagi, wah di sana obatnya manjur, kita beli. Wah di sana terapinya bagus, kita datang. Nah, yang ada itu capek kalau seperti itu. Ya. Makanya kita mohon sama Allah. Ya Allah, hamba memohon kepadamu ya Allah. Bimbing hamba ya Allah. Mudahkanlah hamba untuk menjemput kesembuhan darimu ya Allah. Bimbing hamba agar hamba menemukan ikhtiar yang terbaik, ikhtiar yang Engkau ridhoi ya Allah. Jauhkanlah hamba dari ikhtiar-ikhtiar yang mendatangkan murka darimu ya Allah. Mohon sama Allah. Ya. Insya Allah ya saudaraku yang saat ini sedang sakit, tetap semangat. Ayo kita benahi diri kita, perbaiki diri kita, hijrahkan diri kita. Jadikanlah diri kita manusia yang senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Ya, jangan patah semangat. Yakinlah semua penyakit itu ada obatnya. Selagi kita mau berdoa, kita mau ikhtiar, dan kita mau mendekat yang maha memiliki obat. Allah katakan, wa idza maritu fahuwa yasfin. Jika aku sakit, maka Dia Allah yang menyembuhkan. Dekati Allah. Mohon ampunannya, mohon pertolongannya, mohon kesembuhan darinya. Insya Allah sakit kita akan sembuh ya.
Semoga video ini bermanfaat dan semoga kita semua senantiasa dijadikan manusia-manusia yang ditambahkan rasa syukurnya. Allah berkahi kehidupan kita, Allah berkahi penghidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.